Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masalah nilai awal. Nah, pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai solusi dari persamaan diferensial. Nah, pada materi kali ini, sebenarnya masih berhubungan dengan video kemarin ya, terkait solusi persamaan diferensial. Namun di sini yang akan kita dalami terkait nilai awal dari sebuah solusi persamaan diferensial seperti itu. Pada solusi persamaan diferensial kita sudah membahas mengenai solusi umum dan solusi khusus. Nah, di sini untuk masalah nilai awal lebih kepada solusi umum dan solusi khusus tersebut. Nah, di sini kita kita peroleh ya dari sebuah persamaan diferensial, di mana di sini persamaan diferensialnya berorde n ya, karena di sini d pangkat ny per dx pangkat n, di mana di sini persamaan diferensial dengan orde n ini memuat fungsi variabel terikatnya, ada variabel bebasnya, ada turunan pertama, karena di sini ordenya orde n, maka turunannya sampai dengan y turunan n-1 ya, sampai dengan turunan n-1. Itu untuk solusinya ya, solusinya. Nah, di sini hal ini persamaan diferensial yang seperti ini, solusi yang seperti ini dinamakan sebagai solusi umum ya, solusi umum. Nah, solusi umum udah kita bahas pada materi selanjutnya, bahwa di solusi umum itu adalah solusi yang dimana nanti solusinya itu adalah mengandung konstanta ya, mengandung suatu konstanta, maka disebut sebagai solusi umum. Jadi nilai dari konstantanya sendiri itu belum diketahui. Nah, selanjutnya di sini di dalam solusi umum sendiri ada yang namanya nilai awal ya. Nah, nilai awalnya kalau seandainya di sini penyelesaiannya itu atau persamaan diferensialnya nanti berorde n, maka di sini nilai awalnya itu bisa dimulai dari y x0 sama dengan y0, y aksen x0 sama dengan y1 sampai dengan y turunan ya, turunan dari n-1 x0 atau dikenal sama dengan y n-1 seperti itu. Itu untuk nilai awalnya. Nah, ada beberapa kasus yang akan kita bahas di sini. Yang pertama kasus n-1 atau persamaan diferensial orde 1, dimana kalau kasus persamaan diferensial orde 1 berarti penyelesaiannya adalah dy per dx ya, karena ordenya 1, dimana nanti fungsinya mengandung variabel terikat dan variabel bebas. Sementara untuk nilai awalnya sendiri yaitu y x0 sama dengan y0, karena kan di sini kasusnya ordenya 1, maka subjektunya atau nilai awalnya itu hanya berupa y x0 sama dengan y0 seperti itu. Nah, kalau kita ilustrasi ke dalam bentuk geometri ya, ilustrasi secara geometri, di sini kita punya x ya, di sini y, di sini y, di sini x. Katakan kita punya solusinya seperti ini. Kita gambarkan secara grafik. Ini adalah solusi. Terus ada solusi kedua misalnya. Karena ini kan solusi umum. Jadi solusi umum itu terdiri dari beberapa solusi ya. Ya, terus ada solusi seperti ini misalnya. Nah, ketiga ini, tiga kurva ini
ini dinamakan keluarga solusi atau solusi-solusi yang ada ya, solusi-solusi yang ada. Di sini ada 3 kurva. Nah, 3 kurva ini dinamakan sebagai keluarga solusi. Nah, di dalam ketiga kurva ini tidak akan pernah yang namanya bersinggungan atau berpotongan. Nah, itu ciri khususnya. Karena kan yang namanya solusi, nanti solusinya solusi solusi tunggal ya nantinya dapatnya. Jadi tidak akan pernah bersinggungan atau berpotongan. Nah, di antara solusi-solusi ini misalnya kita ambil di sini ada sebuah titik di sini ya. Nah, sebuah titik di sini, katakan titik di sini adalah titik ini. Jadi y x0, y0 sama dengan y0 ini itu merupakan sebuah titik dari keluarga solusi ini. Jadi kalau kita temukan di antara solusi-solusi itu adalah titik x0, y0 ya. Nah, ini solusi nilai awalnya ini, maka ini dikatakan sebagai solusi khususnya. Nah, jadi x0, y0 itu sendiri adalah solusi khususnya seperti itu. Jadi nilai awal untuk kasus n-1 atau persamaan diferensial order 1 itu nilai awalnya melalui titik yang diberikan. Yang mana titik yang diberikan? Yaitu titik x0, y0. Seperti itu ilustrasinya ya. Nah, kita lanjut untuk yang kasus kedua, yaitu terkait n-2 atau persamaan diferensial orde kedua. Nah, dimana penyelesaiannya sendiri atau ya penyelesaian dari solusinya atau solusi umumnya itu adalah d pangkat 2y dx pangkat 2, yaitu nanti fungsinya itu terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, serta turunan pertamanya. Makanya di sini nanti subjektumnya atau nilai awalnya itu ada 2, yaitu y x0 sama dengan y0 dan y pangkat 1 atau y aksen atau turunan pertama, y aksen x0 sama dengan y1. Jadi ini kasusnya. Jadi sama seperti kasus untuk n-1. Jadi dia jika digambarkan secara geometris, nanti di sini juga akan terdapat x0, y0. Nah, di mana y aksennya sendiri itu merupakan titik merupakan gradien atau kemiringan dari titik ini, seperti itu kalau untuk yang y1. Kalau untuk kasus nanti orde ketiga itu, maka turunan keduanya itu nanti adalah titik lenggungnya, seperti itu kalau digambarkan secara geometris seperti itu. Jadi kalau kita bicara dengan orde 2, maka orde 2 itu solusi umumnya itu mempunyai dua konstanta untuk yang di orde 2 ya. Seperti itu. Jadi kalau yang untuk orde 2 itu nilai awalnya, yang ditunjukkan itu adalah titiknya, yaitu titik 0,0 dengan nilai kemiringan dari titik tersebut, seperti itu untuk yang di orde kedua. Nah, jadi tapi ini hanya sebatas ilustrasi untuk untuk gambaran secara geometrinya. Tapi pada dasarnya untuk kasus n sama dengan 1, nanti itu akan terdapat satu konstanta dan nanti akan terdapat nilai awal, seperti itu. Nah, nilai awalnya akan diberikan nantinya. Setelah itu nanti kasus untuk yang n sama dengan 2 atau orde kedua untuk persamaan diferensial kedua juga nanti akan memuat dua konstanta, dan untuk subjeknya atau nilai awalnya yaitu y x0 sama dengan y0, y aksen x0 sama dengan y1, seperti itu. Nah, kita sekarang ke contoh. Nah, di sini diberikan sebuah fungsi
dimana Y sama dengan min cos X plus C ya. Di sini dikatakan merupakan solusi dari persamaan diferensial, dimana persamaan diferensialnya adalah ini. Jadi persamaan diferensialnya adalah Y aksen min sin X sama dengan 0, itu persamaan diferensialnya. Sedangkan solusinya kita dapat ini. Jadi di sini kita belum menghitung bagaimana caranya menentukan solusi dari persamaan diferensial. Seperti pada video sebelumnya kita membahas tentang solusi persamaan diferensial, tapi hanya kepada bagaimana caranya kita memverifikasi bahwa solusi tersebut merupakan solusi dari persamaan diferensial. Sama halnya sekarang ini yang akan kita bahas adalah untuk menentukan solusi khususnya ya, menentukan solusi khususnya dan menentukan nilai awalnya atau menentukan nanti nilai konstantanya. Sementara untuk cara memperoleh solusi dari persamaan diferensialnya belum kita bahas sampai video ini. Jadi nanti akan kita bahas untuk materi-materi selanjutnya seperti itu. Jadi yang kita berikan saat ini adalah konsep-konsepnya terlebih dahulu terkait seperti apa sih solusi, seperti apa sih nilai awal, seperti itu. Sebelum kita nanti bahas mengenai bagaimana cara menentukan solusi dari persamaan diferensial. Nah, kalau kita lihat di sini ini merupakan solusi apa? Kalau mengandung C berarti solusi apa? Nah, di sini ini merupakan solusi umum ya, solusi umum. Jadi walaupun tidak disebutkan di soal ya, tidak disebutkan di soal, itu sudah pasti mengarah kepada solusi umum. Kenapa dikatakan solusi umum? Karena di sini mengandung satu konstanta. Nah, karena mengandung satu konstanta dan di sini juga diberikan persamaan diferensialnya, dan persamaan diferensialnya itu adalah persamaan diferensial orde 1. Di sini kan bisa kita lihat kalau ini persamaan diferensial orde 1. Di sini dari solusinya juga dapat kita lihat di situ ada satu konstanta seperti itu. Nah, di sini apabila diberikan, jadi udah diberikan nih nilai awalnya, tapi kita bukan menentukan nilai awalnya, tapi kita udah diberikan nilai awalnya. Nilai awalnya yaitu YV sama dengan 3 ya, karena ini fungsinya adalah fungsi trigonometri ya. Maka di sini yang diminta untuk ditentukan adalah solusi khususnya. Jadi kalau untuk menentukan solusi khusus maka kita harus mencari nilai C-nya seperti itu. Nah, dari mana kita dapat mencari nilai Y? Yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai awal. Mensubstitusikan nilai awal ke solusi. Jadi persamaan nilai awal itu sebenarnya ini. Ya, persamaan nilai awal itu dari sini. Apa yang dimaksud persamaan masalah nilai awal? Yaitu ketika kita diberikan sebuah persamaan diferensial dan kita mencari solusi umumnya ya, setelah itu kita peroleh nilai awalnya, dan nilai awal itu kita substitusi ke solusi umum ini, maka akan menghasilkan sebuah solusi khusus seperti itu. Jadi di sini nilai awalnya sudah ada, kita diminta mencari solusi khususnya, artinya kita tinggal mensubstitusikan nilai awal ini ke solusi umumnya seperti itu ya. Ini kan solusi umumnya min cos X plus Y. Nah, di sini Y sama dengan, karena di sini berarti Y-nya kita ganti ya, Y. Kalau YV berarti YV sama dengan min cos V plus D. Kita tahu V itu sebesar 180 derajat. Ini tidak perlu dibahas lagi ya. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu V-nya itu, kalau V itu adalah 180 derajat. Nah, di sini YV-nya itu sendiri nilainya kan 3. Jadi YV-nya 3 sama dengan min cos V. Kenapa di sini 1? Nilai dari cos 180 itu berapa? Yaitu negatif 1 ketemu negatif, di sini hasilnya positif plus C. Jadi C-nya sama dengan 2. Ya kan, di sini tinggal kita pindah ruas, maka kita peroleh C-nya sama dengan 2. Seperti itu. Simpel kan?
Jadi kalau kita kembali lagi ditanya solusi khususnya, tinggal kita ganti solusi umum itu nilai C-nya berapa, seperti itu. Jadi solusi khususnya adalah Y sama dengan min cos X plus 2, seperti itu. Jadi ini adalah solusi khusus dari persamaan diferensial Y aksen min sin X sama dengan 0, seperti itu. Itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini terdapat fungsi ya, di mana fungsi ini merupakan solusi dari sebuah persamaan diferensial. Nah, di sini kita punya persamaan diferensialnya yaitu Y aksen Y2 aksen min Y sama dengan 0. Jadi ini merupakan persamaan diferensial orde 2 ya. Maka di sini kita lihat dari solusinya ada 2C yaitu C1 dengan C2. Di mana di sini solusinya itu merupakan solusi umum. Ini solusi umum ya, solusi umum yaitu C1 eksponen X ditambah C2 eksponen min X ya. Nah, di sini jika kita diberikan nilai awalnya, sekali lagi kita sudah diberikan nilai awalnya yaitu Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 2 ya. Tentukan nilai C1 dan C2-nya. Maka kita harus menentukan nilai C1 dan C2-nya. Yang pertama yang kita ambil adalah Y0-nya ya, Y0-nya. Jadi tinggal kita substitusikan Y0 sama dengan C1 E pangkat 0. Karena X kita ganti dengan 0, C2 E pangkat 0 ya. X-nya kita ganti dengan 0, maka eksponen X pangkat 0 itu akan nilainya 1 ya. Ini kan nilainya 1 nih. Maka Y0-nya kan di sini 1, maka 1 sama dengan C1 ditambah C2 karena ini nilainya adalah 1, ini 1. Ya, maka 1 dikali C1, 1 dikali C2 itu hasilnya C1 tambah C2. Ini persamaan yang pertama. Karena di sini terdiri dari dua konstanta, maka kita tidak bisa menentukan nilainya hanya dengan satu persamaan. Nah, setelah itu untuk Y aksennya, nah di sini Y aksen, maka kita yang ini fungsi pertamanya harus kita turunkan terlebih dahulu atau kita diferensialkan terlebih dahulu. Turunan dari eksponen X itu adalah eksponen X ya, min eksponen X berarti karena di sini min berarti di sini jadi positif jadi negatif ya. Jadi C1 eksponen X min C2 eksponen min X. Nah, ini sudah kalian pelajari di kalkulus diferensial bagaimana cara menurunkan atau mendiferensialkan sebuah fungsi eksponen seperti itu. Jadi tidak akan dibahas lebih dalam di sini. Jadi Y aksen 0 sama dengan 2. Jadi Y aksen 0 sama dengan, karena tadi di sini X-nya pasti 0, E pangkat 0 atau eksponen 0, maka nilainya 1. Maka di sini dapat C1 min C2. Maka di sini Y aksen 0 itu nilainya kan 2 di sini ya dari soal. Maka C1 dikurang C2 sama dengan 2. Maka di sini ada persamaan 2. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi dan substitusi, diperoleh nilai C2-nya itu setengah dan C1-nya itu 3/2. Jadi untuk C1-nya itu 3/2, untuk C2-nya sama dengan setengah. Jadi seperti itu untuk mencari nilai konstantanya. Tapi kalau misalnya ditanya itu adalah solusi khususnya, maka kita dapat Y sama dengan C1-nya itu adalah 3/2 EX ya, EX 3/2 eksponen X ditambah C2-nya. C2 itu nilainya berarti misalkan EX berarti min 1/2 eksponen min X. Itu untuk solusi khususnya. Karena kan kalau misalnya ditanya solusi khususnya, jadi solusi umum dan solusi khusus itu bedanya adalah kalau solusi umum itu nanti dia masih dalam bentuk konstanta, solusi umum itu nilai konstantanya sudah diketahui seperti itu gitu ya. Nah, mungkin itu saja untuk materi hari ini ya. Saya cukupkan. Jadi sekali lagi di sini kita
belum menghitung bagaimana cara mencari solusi dari sebuah persamaan diferensial. Tapi yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita menentukan solusi khusus ketika nilai awal dari sebuah persamaan diferensial atau solusi dari persamaan diferensial itu diketahui, seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.